underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kasus penipuan terhadap putri kerajaan Arab Saudi, 2 pelakunya kini diganjar vonis 19 tahun penjara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini juga berita yang mengejutkan, bisa juga menyedihkan, bisa juga menggembirakan. Ini kan ceritanya itu ada putri kerajaan Arab Saudi. Betul. Itu dia mempunyai banyak duit. Ya. Terkenal kan? Ya. Arab Saudi kan uangnya banyak sekali. Nah, dia itu ingin berinvestasi di Pulau Bali. Betul. Maka dia mencari atau berkenalan dengan seseorang, 2 orang yang jadi terdakwa tadi itu ya, untuk membeli tanah berinvestasi di sana. Untuk dibuat villa lah, untuk dibuat resort pariwisata ya. Nah, kalau nggak salah itu jumlahnya 30 juta US dollar. Dan ternyata sang putri dari Saudi Arabia itu merasa ditipu. Ternyata apa yang dijanjikan, yang disepakatin itu ternyata tidak terwujud. Ya. Dengan tidak terwujud, maka putri dari Arab Saudi ini melakukan gugatan ke pengadilan. Ya, kejadian ini sudah cukup lama, 3-4 tahun seperti itu ya. Dan ternyata kemarin, minggu lalu itu dikenakan putusan hakim yang betul-betul hebat. Ya. Hukumannya 19 tahun. Ya, luar biasa kan? Ya. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana di Indonesia. Di Indonesia itu koruptor ya, itu kan juga melakukan penipuan. Uang yang harusnya untuk proyek disunat. Betul. Ya. Uang yang macam-macam harganya di markup. Itu terjadi semua. Dan sudah dimasukkan pengadilan disertai dengan bukti-bukti yang banyak ya, yang susah payah kan. Kalau satu kasus korupsi kan pengadilan itu nggak selesai sebulan, bisa 4 bulan, 5 bulan kan. Betul. Wah, ini ternyata hukumannya you lihat kan, makin lama statistiknya itu makin lama makin kurang. Terakhir itu yang korupsinya miliaran juga ya, 100 miliar, 200 miliar, hukumannya cuma 7 tahun, 8 tahun. Ya, ini gimana? Koruptor terhadap aset negara di mana merugikan rakyat banyak, hukumannya ya di bawah 10 tahun. Belum nanti kasih remisi, belum dikasih macam-macam itu. Tapi sekarang kalau dengan yang dirugikan putri dari Saudi Arabia atau orang asing, hukumannya 19 tahun. Ini gimana? Ya, apakah yang mengambil keputusan ini takut? Ini yang kena masalah kan, yang nuntut kan orang luar negeri. Betul. Nah, kalau kita menjalankannya tidak dengan hukuman yang betul-betul berat, nanti dianggap kita tuh buta hukum. Nah, misalnya begitu loh ya. Oke. Nah, sekarang sebaliknya, karena korupsi, karena tindakan kriminal itu terhadap rakyat kita sendiri, dianggap kalau komentarnya orang-orang kita sendiri ya dianggap angin saja, nggak apa-apa. Jadi maka pengadilan-pengadilan kemarin yang diputus oleh hakim-hakim kita atau oknum lah ya, itu menjadi ringan. Ini kan jadi aneh nih. Betul, ya. Betul. Kemarin juga ada kan itu korupsi yang dilakukan oleh sebuah koperasi ya. Itu ternyata juga kelihatannya dibebaskan ya, macam-macam itu. Ini ada apa? Perlu dipertanyakan. Kalau dengan yang orang asing, kenapa hukumannya berat? Kepada yang dalam negeri, orang-orang lokal yang dirugikan rakyat sendiri, malah hukumannya sedikit. What happened? Ini kan perlu dipertimbangkan, perlu dipertanyakan juga. Apakah oknum hakim yang kemarin tuh menyidang-nyidangkan dengan putusan korupsi yang ringan-ringan tadi itu, apakah kerjanya sudah betul? Nah, sebaliknya juga yang ada di Bali ini, ya kenapa kok bisa mengambil putusan yang demikian hebat? Nah, otomatis kalau hukumannya makin berat, itu kan membuat efek jera. Supaya orang jangan melakukan tipu menipu, supaya orang jangan melakukan korupsi. Tapi kalau hukumannya ringan, korupsi ratusan miliar, macam-macam, ya itu hukumannya 7 tahun, 5 tahun. Itu kan bisa membuat jera.
Ya, kalau memang ini dia rasakan ada ketimpangan-ketimpangan, memang harus cepat ya. Reformasi kita di dalam dunia pengadilan itu harus segera dilakukan juga. Ya, agar betul-betul konsep atau asas dari keadilan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jangan cuma sekarang ini yang merasakan kan orang luar negeri. Ya tadi itu urusan yang di Bali. Ya enggak, jadi mestinya harus cepat-cepat lah. Ya kalau memang dunia dari pengadilan dari segi hukum di tempat kita tuh dirasa kurang baik, ya mestinya cepat-cepat dah kondisi ini diperbaiki dengan melakukan tindakan-tindakan atau pengawasan yang efektif agar citra keadilan di Republik yang kita cintai ini jangan sampai terganggu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.